Jadi perdebatan dokter kurang atau enggak, itu perdebatan debat kusir kata saya. Karena memang tidak ada datanya. Nah di tahun 2000 banyak dokter-dokter yang mengeluh karena pendapatannya kecil. Masalah utamanya adalah karena memang kita kekurangan dokter. Sehingga akibatnya bebannya tinggi sekali. Ya. Cara yang paling gampang ngecek kekurangan dokter ya, karena SIP-nya aja masih 3. Kalau SIP 3 itu kan artinya yang ada hanya sepertiga dari yang dibutuhkan. Kalau jumlah dokter cukup, udah pasti SIP-nya 1. SIP-nya 1. Karena memang dia bekerja di satu tempat. Ini yang kita lihat ya. Jadi nomor 1 secara fundamental kekurangan dokter dan dokter spesialis yang nanti saya sampaikan ada bukunya yang edisi kedua yang kita sudah kirimkan ke Bapak Ibu kurang. Kemudian kedua memang kita akui distribusinya juga tidak merata. Sudah ada beberapa kota besar yang kelebihan, tapi sangat banyak kabupaten-kota yang kekurangan. Masalah yang kedua yang kita sering amati, banyak tenaga medis dan tenaga kesehatan juga yang merasa kurang nyaman kerja, karena baik secara fisik maupun moral mereka tidak terjamin. Terutama ini di daerah-daerah terpencil dan juga di beberapa daerah-daerah besar yang sensitif. Beberapa daerah besar yang sensitif kalau mereka melakukan layanan di sana. Itu juga yang kita amati ya. Sehingga mesti dipastikan bahwa pelindungan fisik dan hukumnya ini baik bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Yang ketiga, kita juga amati bahwa kesenjangan tunjangan ini besar sekali income. Jadi Bapak Ibu, kita sering melihat banyak dokter-dokter yang mengeluh karena pendapatannya kecil. Kita akui. Tapi mungkin yang tidak pernah kita dengar adalah dokter-dokter yang penghasilannya miliaran sebulan. Itu kita nggak pernah dengar. Jadi sesudah kita amati, gapnya ini besar sekali. Mungkin kalau saya yang pernah datang dari perusahaan BUMN swasta, gap antara gaji tertinggi sama gaji terendah, itu ada guidance-nya. Nah di profesi ini, gap antara gaji tertinggi dan gaji terendah, itu mungkin bisa ratusan sampai ribuan kali. Ya, jadi yang lebih bermasalah adalah ketimpangan atau kesenjangan pendapatan. Jadi pendapatan ini take home pay ya, bukan hanya dari gaji, tetapi juga dari tunjangan ditambah jasa layanan. Nah, yang keempat juga bahwa karirnya itu berbeda antara terutamanya di layanan primer dan layanan sekunder. Karena ada perbedaan kesempatan ini, otomatis semua dokter, tenaga medis, tenaga kesehatan semuanya ingin kerjanya di layanan sekunder atau rumah sakit. Padahal justru yang kita butuhkan banyak itu ada di layanan primer. Nah ini adalah masalah-masalah yang kita ingin pecahkan dalam 2-3 tahun ke depan. Bapak Ibu ada beberapa data yang kita sampaikan. Saya kirimkan ke meja pimpinan, tapi ini kalau minta Bapak Ibu bisa kita kasih. Ini adalah versi kedua dari perencanaan sumber daya kesehatan. Ada kekurangan Kemenkes yang kita akui. Jadi perdebatan dokter kurang atau enggak, itu perdebatan debat kusir kata saya. Karena memang tidak ada datanya. Nah di tahun 2024, kita menyadari kekurangan itu kita bikin versi pertama Pak. Di 2026 itu diperbaiki lagi. Dan saya minta di SDM Kesehatan, setiap 2 tahun kita perbaiki perencanaan kebutuhan dokter. Ini sampai ke level kabupaten kota, dibikin oleh Universitas Indonesia bekerja sama dengan seluruh kolegium dan sudah direview juga kita mendapatkan technical assistant dari London, dari UK ya kita bantu sehingga direview hasilnya seperti apa. Apakah ini sempurna apa enggak? Tidak 100% sempurna atau belum. Tapi Bapak Ibu seenggaknya kita punya pegangan. Jadi kalau ada perdebatan, oh enggak dokter sudah berlebih, yuk kita debat karena angkanya ada. Logika berpikirnya ada. Karena ada juga yang bilang bahwa, oh kita udah kebanyakan dokter, datanya mana? Karena data kita ada di sini. Dan ini dibikin oleh teman-teman dari Universitas Indonesia, dan ini merupakan versi kedua perbaikannya. Nah di halaman 4 kita bisa lihat Bapak Ibu, ini untuk kondisi dokter. Jadi even untuk kondisi dokter pun kita sangat kekurangan. Ya, untuk memberikan layanan yang cukup. Ini dihitung berdasarkan burden of disease. Jadi memang beban yang ada sekarang dihitung juga berdasarkan pola epidemiologisnya. Jadi orang di Jogja mungkin lebih banyak orang tua, orang di misalnya di daerah
Sumatera lebih banyak orang muda, jadi jenis dokternya juga dibedakan, dan kita sudah pastikan bahwa akses dan kualitas layanannya mesti terjaga. Karena orang kan bisa sakit 24 jam, nggak mungkin orang datang sakit jam 12 ke rumah sakit nggak ada dokter. Gitu. Jadi dulu kita menghitungnya versi pertama, satu rumah sakit misalnya harus ada dokter umum berapa. Sekarang kita balik. Setiap kali masyarakat datang ke rumah sakit, emergency IGD, harus ada dokternya. Jadi artinya kan harus ada 3 shift di sana. Sama juga kalau ada orang kena emergency, harus kena stroke atau kena serangan jantung. Kan nggak mungkin kita bilang, oh tunggu dong nanti 8 jam lagi karena sekarang udah malam kita nggak bisa lain. Dia kan pasti wafat. Ya, sekarang kita sudah hitung mulainya dari layanan. Layanan kritis itu harus segera dokternya tersedia. Ya. Di halaman selanjutnya saya kasih contoh juga yang spesialis jantung. Ini karena salah satu kalau kena serangan jantung ini sudah jelas kita kekurangan. Nah inilah yang mengakibatkan beban dokter-dokter itu berat sekali Bapak Ibu. Sehingga terjadi gitu yang sering kita dengar bahwa mengganti, dipaksa kerja yang sampai 40 jam karena memang antara beban kerja, supply dan demand-nya tuh nggak match. Harus ada peningkatan jumlah dokter yang cukup sehingga mereka bekerjanya wajar. Kalau nggak cukup ya pasti mereka terpaksa kerjanya berlebihan. Ya. Ya. Topik yang kedua adalah perlindungan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ya. Yang pertama yang agak mengagetkan saya ternyata paling banyak yang dikeluhkan oleh dokter adalah perundungan yang masuk ya. Memang balik lagi ini belum sempurna, tapi kita kan mencoba mengambil data yang masuk. Misalnya data yang disidang di majelis karena dituntut oleh pasien, itu ada berapa? Kemudian yang kemudian masuk ke media sosial karena secara fisik terancam, itu ada berapa? Ternyata yang paling banyak adalah memang yang mengalami perundungan. Dan ini sebagian besar dari teman-teman atau seniornya. Nah, masing-masing kelompok pressure ini atau ketidaknyamanan dokter ini kita identifikasi. Dan kita akan bereskan satu persatu. Ya. Jadi yang menarik adalah ada ancaman dari pasien kalau dia tutup. Ini yang kita mesti jaga dan kita mesti lindungi tenaga medis kesehatan yang benar. Ada ancaman fisik, ya, belum tentu dari pasien. Ini juga kita mesti jaga, terutama di daerah konflik. Yang paling menarik, ada ancaman pembulian dari sesama teman sejawat. Dan ini tinggi. Jadi kita dengar bisa ada satu dokter mau masuk ke daerah lain yang bukan FK-nya beliau. Oh, ditekan itu di sana. Atau dia masuk mau kerja ada seniornya, ditekan. Dan itu adalah merupakan gangguan yang paling banyak yang kita secara sistematis pun harus melindungi. Terutama bagi dokter-dokter muda dan dokter-dokter yang ditugaskan ke tempat lain. Nah, yang ketiga